Baiklah, yang pertama yaitu sejarah Timur Tengah. Peradaban tertua di dunia didirikan di wilayah yang dikenal sebagai Timur Tengah sekitar tahun 3500 sebelum Masehi di Mesopotamia, Irak. Peradaban Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Asyur semua berada di daerah ini. Tidak lama setelah peradaban Sumeria dimulai, lembah Sungai Nil di Mesir kuno disatukan di bawah pimpinan Firaun pada milenium keempat sebelum Masehi, dan peradaban yang lain segera menyebar di kawasan bulan sabit subur di pesisir barat Laut Tengah. Bangsa Fenisia dan Israel membangun pemerintahan mereka di wilayah ini pula. Selanjutnya, kondisi ekonomi. Kondisi yang terjadi di negara-negara di kawasan Timur Tengah telah memberikan guncangan pada perekonomian global. Hal ini dapat kita lihat langsung pada kondisi di pasar modal dengan indikator naik turunnya indeks perdagangan saham gabungan pada seluruh bursa di dunia. Minyak merupakan komoditi utama yang ada di wilayah Timur Tengah. Hampir setiap negara di kawasan Timur Tengah memiliki komoditi minyak mulai dari Arab Saudi, Irak hingga negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab, Kuwait maupun Qatar. Arti Timur Tengah menjadi jauh lebih besar dengan adanya minyak tersebut. Karena seperti diketahui, minyak adalah bahan bakar utama dan paling diperlukan dalam peradaban industrial kontemporer. Selanjutnya, kondisi politik. Suku-suku yang ada di Timur Tengah terdiri dari 6 suku, yaitu Arab, Yahudi, Parsi, Turki, Kurdi, dan Berber. Perbedaan sejatinya menyatukan antar suku-suku di Timur Tengah, namun kenyataannya justru menimbulkan konflik. Salah satu konflik dari zaman kolonial sampai sekarang adalah konflik Arab-Israel. Konflik ini dimulai semenjak berdirinya Israel pada tahun 1948, kemudian berlanjut di tahun 1967 dan hingga di tahun-tahun sekarang ini. Selanjutnya, kondisi agama. Islam memiliki penganut yang lebih besar dari agama lain, sedangkan Kristen sejumlah 6,9% dan yang paling sedikit yaitu Yahudi sejumlah 1%. Selanjutnya yaitu sejarah Sungai Efrat dan Tigris. Asal mula bangsa Sumeria adalah bangsa tertua yang mendiami kawasan Mesopotamia, Asia Barat. Peradaban Sumeria mulai muncul sekitar 3000 sebelum Masehi. Pada awalnya, bangsa Sumeria hidup dengan berburu dan bercocok tanam dalam tingkat yang sederhana. Setelah itu, peradaban mereka semakin berkembang hingga mampu mengendalikan banjir dengan cara membuat benteng tanah, terowongan, dan saluran untuk meluruskan aliran sungai. Bangsa Sumeria mencapai puncak kejayaan ketika mereka mampu mendirikan kota-kota dengan pemerintahan seperti negara atau biasa disebut dengan negara kota atau city-states. Pada masa ini muncul kota Ur, Uruk, dan Kis yang saling bersaing untuk memperebutkan kekuasaan tertinggi di Sumeria. Sistem pemerintahan. Peradaban Sumeria menganut sistem pemerintahan negara kota. Pada sistem ini, kota-kota bangsa Sumeria memiliki kedaulatan untuk mengatur pemerintahannya sendiri seperti sebuah negara. Raja berperan sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin agama. Ketika seorang raja meninggal, pasukan pengawal pribadi dan selir-selirnya ikut dibunuh dan dimakamkan di samping makam sang raja. Selanjutnya, kehidupan sosial ekonomi. Cara ekonomi utama dari peradaban Sumeria adalah pertanian dan perdagangan. Hasil pertanian dari Sumeria adalah gandum, sayur, anggur, zaitun, dan tanaman khas Mesopotamia lainnya. Kemajuan sektor pertanian Sumeria disebabkan oleh keadaan tanah sekitar Efrat dan Tigris yang subur serta keahlian mereka dalam hal irigasi tanaman. Sektor perdagangan bangsa Sumeria bertumpu pada komoditas kerajinan, perhiasan,
tanaman pangan, dan daging hewan ternak. Peradaban Romawi kuno letak kota-kota Sumeria yang strategis menjadikan daerah tersebut menjadi pusat perdagangan antara bangsa Armenia dari utara, Arab dari selatan, India dari timur, dan Eropa dari barat. Selanjutnya, sistem kepercayaan. Dalam buku Sejarah Peradaban Dunia 1 tahun 2017 karya Susmihara, bangsa Sumeria menganut sistem kepercayaan politeisme atau menyembah banyak dewa. Dewa-dewa utama dalam kepercayaan bangsa Sumeria adalah yang pertama Dewa An atau Dewa Langit, yang kedua Dewa Enlil atau Dewa Udara, yang ketiga Dewa Enki atau Dewa Air, yang keempat Dewa Ninhursag atau Dewi Agung. Bangsa Sumeria melakukan upacara keagamaan di kuil bernama Ziggurat. Kuil ini berbentuk piramid yang didirikan di atas kubus. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam buku The Sumerians, Their History, Culture, and Character pada tahun 1971 karya S.N. Kramer, bangsa Sumeria merupakan pelopor penggunaan tulisan pada masa awal peradaban manusia. Bangsa Sumeria mampu membuat tulisan paku atau cuneiform yang terdiri dari 350 huruf untuk kepentingan komunikasi tertulis. Peradaban Yunani kuno dalam bidang matematika, bangsa Sumeria mampu mengembangkan sistem penomoran hingga 60 unit. Sistem penomoran ini merupakan dasar perhitungan matematika bagi peradaban-peradaban selanjutnya. Selanjutnya yaitu peninggalan dari peradaban Sumeria, diantaranya roda, kuil Ziggurat, huruf paku, serta epos cerita kepahlawanan Adopa Etena dan Gilgamesh. Selanjutnya, sejarah kebudayaan bangsa Arab pra-Islam. Peradaban Arab pra-Islam. Pada masa sebelum kedatangan Islam, di Arab dikenal dengan zaman jahiliyah. Periode jahiliyah ini dalam Islam adalah masa yang tidak mengenal agama tauhid yang membuat moralitas mereka menjadi minim. Pada saat itu, masyarakat Arab memiliki kebiasaan buruk seperti minum minuman keras, berjudi, berzina, dan menyembah berhala. Bangsa Arab telah menganut berbagai macam agama, akhlak, adat istiadat, dan aturan sebelum Islam datang. Agama Islam bertemu dengan agama jahiliyah. Islam datang dengan membawa peradaban atau pembaharuan di berbagai bidang termasuk akhlak, hukum, serta aturan hidup. Kedua kepercayaan ini saling berbenturan dalam waktu yang lama. Butuh waktu yang sangat lama untuk Islam dalam diterima di kalangan masyarakat Arab karena keadaan jahiliyah telah melekat pada keseharian mereka. Doktrin-doktrin jahiliyah telah bertatam kuat di hati nurani mereka, sehingga sangat sulit untuk melepas kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Selanjutnya, adat kebiasaan sosial masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum Islam. Sejarah perkembangan masyarakat Arab tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan Islam. Bangsa Arab adalah suatu bangsa yang diasuh dan dibesarkan Islam. Sebaliknya, Islam sebagai agama samawi, perkembangannya dipengaruhi peradaban bangsa Arab. Lingkungan alam di mana suatu bangsa hidup serta berkembang mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan tabiat, adat istiadat, sosial, ekonomi, dan budaya suatu bangsa. Masyarakat Arab pada saat itu membuat dua sifat sekaligus, yaitu sifat positif dan sifat negatif. Sifat positif yang pertama, masyarakat Arab sangat cinta dan setia pada adat dan tradisi kabilahnya masing-masing yang tercermin dalam kegemarannya menjamu tamu-tamunya atas nama kabilah. Yang kedua, meskipun demikian, seperti diungkapkan oleh Ibnu Khaldun bahwa masa jahiliyah masyarakat Arab adalah masyarakat yang sangat tidak beradab, gemar melakukan perampasan dan perusuhan, tidak memiliki skill dan ilmu. Tetapi pembawaan mereka sebenarnya murni, pemberani, dan sanggup berkobar untuk hal-hal yang dipandang baik. Selanjutnya, sifat negatif. Yang pertama, memandang rendah derajat manusia dan membunuh bayi-bayi perempuan yang baru lahir. Wanita diperjualbelikan untuk menjadi pelampiasan nafsu laki-laki. Yang kedua, suka minum khamar yang memabukkan. Yang ketiga, suka berjudi. Selanjutnya, mencuri, merampok, dan menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginannya. Yang keempat, menyembah berhala yang diletakkan di setiap rumah dan sudut kota. Berhala yang diagungkan oleh mereka adalah Lata, Uzza, dan lain-lain. Yang kelima, membunuh anak perempuan sejak nenek moyang
karena takut akan mendatangkan aib bagi keluarga dan takut kelaparan. Yang keenam, suka peperangan. Selanjutnya, kondisi ekonomi. Kondisi Jazirah Arab yang bergurun sangat cocok digunakan untuk berdagang sebagai penunjang kemapanan ekonomi. Orang-orang Quraisy berdagang sepanjang tahun. Di musim dingin mereka mengirim khalifah dagang ke Yaman, sementara pada musim panas khalifah dagang menuju ke Syam. Kondisi politik. Bangsa Arab zaman jahiliyah tidak mempunyai bentuk pemerintahan terkenal yang besar. Mereka hanya memiliki kabilah-kabilah yang mana tugas pemimpin hanya mengurus hak-hak dalam keadaan perang dan damai. Kondisi agama. Pada umumnya mereka adalah kaum penyembah berhala atau paganisme. Menurut catatan sejarah, ke dindingan Ka'bah terdapat 360 buah patung. Agama kedua yang dianut bangsa Arab ialah monoteisme, agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Selain itu, ada juga agama Masehi atau Kristen. Selanjutnya, sejarah kebudayaan bangsa Arab mulai munculnya Islam sampai Khalifah Ur-Rasyidin. Pengertian Khulafatur Rasyidin. Khulafatur Rasyidin menurut bahasa artinya para pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah yaitu para khalifah atau pemimpin umat Islam yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai kepala negara pemerintahan setelah Rasulullah SAW wafat. Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Namanya ialah Abdullah ibnu Abi Quhaifah At-Tamimi. Di zaman pra-Islam bernama Abdullah ibnu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Ia termasuk salah seorang sahabat yang utama. Julukannya Abu Bakar atau Bapak Pemagi, karena dari pagi-pagi betul memeluk agama Islam. Gelarnya Asy-Siddiq karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad sering kali menunjukkannya untuk mendampinginya di saat penting atau jika berhalangan, dan Rasul tersebut mempercayainya sebagai pengganti untuk menangani tugas-tugas keagamaan. Selanjutnya, Khalifah Umar ibnu Al-Khattab tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 64 Masehi. Dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Khattab dan ibnunya bernama Qotmah. Perawakannya tinggi, besar dan tegap dengan otot-otot yang menonjol dari kaki dan tangannya, jenggot yang lebat dan berwajah tampan, serta warna kulitnya coklat kemerah-merahan. Beliau dibesarkan dan di dalam lingkungan Bani Adi, salah satu kaum dari suku Quraisy. Beliau merupakan khalifah kedua di dalam Islam setelah Abu Bakar Asy-Siddiq. Pada hari Rabu bulan Zulhijjah tahun 23 Hijrah, Umar bin Khattab wafat. Beliau ditikam ketika sedang melakukan sholat subuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Luluh, budak milik Al-Mughirah bin Subah. Diduga ia mendapat perintah dari kalangan majusi. Umar bin Khattab dimakamkan di samping Nabi SAW dan Abu Bakar Asy-Siddiq. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Selanjutnya, Khalifah Utsman bin Affan tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan ibnu Abdil Ash'abi bin Umayyah dari pihak Quraisy. Ia memeluk Islam lantaran ajakan Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi. Melalui persaingan ketat dengan Ali, tim formatur yang dibentuk oleh Umar ibnu Khattab akhirnya memberi mandat kekhalifahan kepada Utsman ibnu Affan. Masa pemerintahannya adalah yang terpanjang dari semua khalifah di zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu 12 tahun.
Selanjutnya, Khalifah Ali bin Abu Thalib tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Peristiwa pembunuhan Utsman mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai Persia dan Afrika Utara. Pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Pada tanggal 24 Januari 661 ketika Ali sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufah, ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya. Pedang tersebut yang mengenai otaknya diayunkan oleh pengikut kelompok Khawarij, Abnu al-Rahman ibnu Muljam, yang ingin membalas dendam atas kematian keluarga seorang wanita temannya yang terbunuh di Nahrawan. Selanjutnya, kontribusi masa Khulafatur Rasyidin dalam peradaban Muslim. Islam pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dari segi antropologi, para Al-Khulafa Ar-Rasyidin juga bisa memasukkan budaya bangsa luar Arab ke bangsa Arab dengan prinsip tidak ada pertentangan dan perbedaan antar mereka. Dilihat dari segi sosiologi bahwa pemimpin pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah bukan pemimpin yang otoritas, melainkan masyarakat yang menghimbau, bukan kekuasaan untuk memerintah. Masa Khulafatul Ar-Rasyidin adalah masa yang sangat pantas ditiru dalam pribadinya, karena mereka adalah seorang pemimpin yang adil, bijaksana, sederhana, dan sebagainya. Mereka juga seorang pemimpin pemerintahan yang ideal dan sejati yang harus dijadikan contoh. Selanjutnya, sejarah dinasti Umayyah atau Bani Umayyah. Nama Daulah Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu Absyisham ibnu Abdi Manaf, yaitu salah satu seorang dari pemimpin Quraisy zaman Ibnu Abdi Manaf untuk merebut pimpinan dan kehormatan dalam masyarakat bangsanya. Sesudah datang agama Islam, hubungan antar Bani Umayyah dengan saudara-saudara sepupunya Bani Hashim berubah oleh karena persaingan untuk memperoleh kehormatan dan kekuasaan dari sifatnya berubah menjadi permusuhan. Bani Umayyah dengan tegas menentang Rasulullah, sedangkan Bani Hashim ikut menyokong Rasulullah. Perluasan Islam pada masa Daulah Umayyah. Pada masa Khulafatul Rasyidin, Islam meluaskan wilayahnya untuk mengajak manusia ke jalan yang benar untuk mencapai tujuannya, itu memerangi orang kafir yang menghalangi dan tidak menerima dakwah Islamiyah. Motif peperangan dilancarkan oleh penaklukan negara, tetapi sedikit sekali jihad fisabilillah. Khalifah-khalifah yang memerintah di masa itu raja-raja beragama Islam, tapi bukanlah pemerintah Islam. Adapun perluasan daerah meliputi tiga, yaitu daerah Romawi, daerah Afrika Utara, dan daerah Timur. Kehidupan sosial masyarakat pada masa dinasti Umayyah abad ke-12. Suatu corak umum dari kehidupan kota Damaskus dalam abad ke-8 tidak berbeda dengan kehidupan didapati dalam zaman ini. Yang pertama, dapat dilihat seorang penduduk Damaskus berpakaian celana longgar, sepatu merah, dan lancip dan serta yang besar. Yang kedua, dapat pula dilihat di sana orang Ifraini atau Prancis yang berpakaian Eropa. Yang ketiga, dapat dilihat seorang penduduk kaya yang menunjang kuda berpakaian sutra putih yang bernama Abba dan bersenjata pedang atau ombak. Yang keempat, gang tiap-tiap rumah terbentang dari jalan masuk ke suatu halaman dalam. Yang kelima, kamar-kamar rumah berada di sekeliling halaman dalam tadi, dan pada rumah-rumah yang besar kamar-kamar dikelilingi oleh pagar. Dinasti Umayyah mengadakan suatu sistem pembagian air dalam Damaskus yang tidak ada bandingan di dunia timur yang kini masih berpakaian. Selanjutnya yaitu sebab-sebab keruntuhan Daulah Umayyah. Yang pertama, sebab umum, penyelewengan dari sistem demokrasi atau musyawarah Islam diganti dengan sistem monarki hereditaris, kerajaan turun-temurun. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek strukturalitas. Yang kedua, pengkhianatan permusyawaratan di Daumatul Jandal. Latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik politik yang terdiri di masa Khalifah Ali ibnu Abu Thalib. Syariah. Yang ketiga, menyalahi atau menyingkiri perjanjian Madain. Yang keempat, pada masa pemerintahan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utami dan Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam
makin meruncing. Di samping itu, sebagian besar golongan mewali kesatuan. Selanjutnya, sebab-sebab khusus, yaitu yang pertama, kelemahan Yazid bin Abdul Malik memecat pejabat-pejabat yang diangkat semasa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz diganti dengan orang-orang sesuku Yazid bin Abdul Malik, sekalipun orang itu tidak ahli. Yang kedua, lemahnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Yang ketiga, golongan agama banyak yang kecewa karena pemerintahan penguasa perkembangan agama sangat kurang. 4. Sebab khusus dalam kedudukan kekuasaan dinasti adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib. Terakhir yaitu peradaban lembah Sungai Nil dan Yordan. Daerah aliran Sungai Nil di Afrika Utara merupakan tempat perkembangan peradaban Mesir kuno sekitar 6000 sebelum Masehi. Peradaban lembah Sungai Nil di Mesir, Afrika, lahir disebabkan kesuburan tanah di sekitar lembah sungai yang diakibatkan oleh banjir yang membawa lumpur. Hal inilah yang menarik perhatian manusia untuk mulai hidup dan membangun peradaban di tempat tersebut. Peradaban lembah Sungai Nil dibangun oleh masyarakat Mesir kuno. Selanjutnya, kehidupan masyarakat Mesir kuno. Lembah Sungai Nil yang subur mendorong masyarakat untuk bertani. Air Sungai Nil dimanfaatkan untuk irigasi dengan membangun saluran air, terusan-terusan dan waduk. Air sungai dialirkan ke ladang-ladang milik penduduk dengan distribusi yang merata. Untuk keperluan irigasi dibuatlah organisasi pengairan yang biasanya diketuai oleh para tuan tanah atau golongan feodal. Hasil pertanian Mesir adalah gandum, sekoi atau jamawut, dan jelai, yaitu padi-padian yang biji atau buahnya keras seperti jagung. Untuk memenuhi kebutuhan barang-barang serta untuk menjual hasil produksi rakyat Mesir, maka dijalinlah hubungan dagang dengan Funisia, Mesopotamia, dan Yunani di kawasan Laut Tengah. Peranan Sungai Nil adalah sebagai sarana transportasi perdagangan. Banyak perahu-perahu dagang yang melintas Sungai Nil. Selanjutnya, sistem kepercayaan bangsa Mesir kuno. Masyarakat Mesir mengenal pemujaan terhadap dewa-dewa. Ada dewa yang bersifat nasional, yaitu Osiris, dewa tertinggi, Ra, dewa matahari, Amon, dewa bulan, kemudian menjadi Amon-Ra atau Thoth dengan dewa pengetahuan, Horus, anak dewa Osiris. Selanjutnya, ilmu pengetahuan dan peninggalan. Yang pertama, tulisan. Masyarakat Mesir mengenal bentuk tulisan yang disebut hieroglif berbentuk gambar. Tulisan hieroglif ditemukan di dinding piramida, tugu obelisk maupun daun papirus. Huruf hieroglif terdiri dari gambar dan lambang berbentuk berkembang menjadi lebih sederhana, kemudian dikenal dengan tulisan hieratis dan hemotis. Tulisan hierotik atau tulisan suci dipergunakan oleh para pendeta. Yang kedua, sistem kalender. Masyarakat Mesir mula-mula membuat kalender bulan berdasarkan siklus peredaran bulan selama 291 atau 2 hari. Mereka menghitung 1 tahun adalah 12 bulan, 1 bulan 30 hari, dan lamanya setahun adalah 365 hari, yaitu 12 kali 30 hari, lalu ditambahkan 5 hari. Yang ketiga, seni bangunan atau arsitektur. Dari peninggalan bangunan-bangunan yang masih bisa disaksikan sampai sekarang menunjukkan bahwa bangsa Mesir telah memiliki kemampuan yang menonjol di bidang matematika, geometri, dan arsitektur. Selanjutnya yaitu peradaban lembah Sungai Yordan. Daerah lokasi dan kependudukan Sungai Yordan bermata air di Danau Tiberias setelah melalui lembah El God, artinya bermuara ke Laut Mati. Daerah itu sekarang masuk wilayah negara Yordania. Di sebelah barat daerah itu, di seberangi pegunungan Yuda, terdapat daerah pantai yang subur bernama Kanaan yang sekarang masuk wilayah Israel. Kedua bagian tersebut merupakan bagian barat dari tanah bulan sabit yang makmur. Pada tahun 300 sebelum Masehi, datanglah beberapa bangsa di tanah Palestina, ialah daerah makmur dari daerah bulan sabit di sebelah barat. Mereka itu dalam sejarah dinamakan bangsa